Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Iing Sodikin, SMA Negeri 12 Jakarta. Melangkah bersama membangun prestasi. Kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian beban terhutang atau beban yang belum dibayar. Apa yang dimaksud dengan beban terhutang atau beban yang belum dibayar itu? Adalah merupakan beban atau kewajiban yang belum dibayar hingga akhir periode akuntansi, namun manfaat atau nilai ekonomisnya sudah dirasakan pada periode tersebut. Dan beban tersebut harus atau wajib disesuaikan di setiap akhir periode akuntansi, yang kemudian hasil dari penyesuaian tersebut akan menambah beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Adapun tujuan dari pencatatan jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar itu adalah untuk mencatat besarnya beban yang harus diakui pada periode yang bersangkutan, namun pembayarannya masih dilakukan pada periode selanjutnya. Nah, oleh karena itu jurnal penyesuaian beban terhutang atau beban yang masih harus dibayar adalah di debit dicatat beban titik-titik. Titik-titiknya ini bisa sewa, asuransi, iklan, atau bunga dan lain sebagainya. Di kreditnya adalah hutang titik-titik. Nah, kemudian besarnya nilai rupiah adalah sebesar beban yang belum dibayarkan. Demikian penjelasannya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal nomor 1, ini adalah contoh soal dengan tipe sudah diketahui beban yang belum dibayarnya. Kita ikuti. Di neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat akun beban gaji di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Pada akhir periode akuntansi ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000 rupiah. Diminta jurnal penyesuaiannya. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat jurnal penyesuaiannya. Ini bisa langsung dibuat. Desember 31 di debit beban gaji, di kreditnya hutang gaji. Langkah yang kedua, menentukan nilai rupiahnya. Nah, besarnya nilai rupiah adalah sebesar beban yang belum dibayarkan. Nah, di sini sudah diketahui ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi ini karena sudah diketahui, maka tinggal memindahkan ke jurnal penyesuaian. Beban gaji 1.500.000, kemudian utang gaji juga 1.500.000. Kemudian contoh soal yang kedua, ini tipe soalnya adalah gaji dibayar mingguan. Kita lihat di neraca saldo terdapat akun beban gaji sebesar 3 juta rupiah. Keterangan akhir periode menunjukkan bahwa kebiasaan perusahaan membayar gaji karyawannya setiap hari Sabtu sebesar 700.000 rupiah per minggu, yaitu antara hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di mana Sabtu terakhir bulan Desember jatuh pada tanggal 27. Diminta jurnal penyesuaiannya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buat jurnal penyesuaiannya. Langsung kita masukkan tanggal Desember 31, di debitnya beban gaji, di kreditnya adalah hutang gaji. Langkah yang kedua, menentukan nilai rupiah. Besarnya nilai rupiah adalah sebesar beban yang belum dibayar. Nah, bagaimana menentukannya? Yang pertama, mencari tanggal 31 Desember hari apa.
Nah, di sini sudah diketahui bahwa tanggal 27 itu adalah hari Sabtu. Berarti ini dibuatkan garis bantu untuk memudahkan memahami. Nah, hari Sabtu tanggal 27. Kemudian minggunya 28, Seninnya 29, Selasa 30 dan Rabu 31. Nah, kemudian hari Sabtu ini adalah waktu dibayarkannya gaji. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah Senin, yaitu 29 sampai 31 Desember itu ada berapa hari? Nah, ini dihitung dari hari Senin. Kenapa? Ini Sabtu kan pembayaran yang tadi ini, kemudian Minggu tidak libur ya. Kemudian yang dihitung adalah dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ini yang hari yang sudah dikerjakan atau hari bekerja, tetapi belum dibayar karena nanti dibayarnya hari Sabtu. Nah, berarti untuk selanjutnya menghitung beban yang belum dibayar. Nah, beban yang belum dibayar yaitu ini 3/6. 3-nya dari Senin, Selasa, dan Rabu, 6-nya dari 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena baru dikerjakan 3 hari, maka itulah yang dihitung beban. Kali Rp700.000 dari sini per minggu. Sama dengan Rp350.000. Dan inilah yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian, masing-masing Rp350.000. Kemudian contoh soal yang ketiga, tipenya ini adalah gaji dibayar harian. Di neraca saldo terdapat akun beban gaji sebesar Rp3 juta. Keterangan akhir periode menunjukkan bahwa kebiasaan perusahaan membayar gaji karyawannya setiap hari Jumat, yaitu sebesar Rp500.000 per hari. Ya, dihitung dari hari Senin sampai dengan Jumat, di mana tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Kita perhatikan bagaimana langkah penyesuaiannya. Yang pertama, buat jurnal penyesuaiannya seperti biasa, langsung Desember 31 beban gaji di debit, utang gajinya di kredit. Langkah yang kedua, menentukan nilai rupiah. Besarnya nilai rupiah sebesar beban yang belum dibayarkan. Nah, yang pertama, mencari tanggal 31 Desember itu hari apa? Nah, di sini sudah diketahui 31 Desember adalah hari Selasa. Dibuatkan garis bantunya. Nah, hari Senin berarti tanggal 30. Hari Selasa tanggal 31. Nah, kemudian ini kan belum bekerja nih. Ya, karena hari Jumat nanti baru dibayarkan. Kemudian untuk mengetahui berapa beban yang belum dibayar, yaitu ini dari Senin 29 sampai 31, 29 hari Minggu, jadi hanya dihitung Senin dan Selasa, yaitu 2 hari yang sudah menjadi beban. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Yaitu duanya dari sini, karena ini harian maka langsung dikalikan dengan Rp500.000 per hari. Jadi nominalnya adalah Rp1 juta. Dan inilah yang dicatat di jurnal penyesuaian, masing-masing Rp1 juta. Berikutnya contoh soal yang keempat. Soal ini adalah bunga hutang, tipenya ya dibayar setahun 2 kali. Kita lihat saldo utang hipotek pada akhir tahun 2019 sebesar Rp6 juta dengan bunga 12% per tahun. Keterangan pada akhir tahun 2019 menunjukkan data penyesuaian bunga utang hipotek dibayar di belakang setiap 1 Maret dan 1 September. Jurnal penyesuaian seperti apa? Berikut langkah-langkahnya.
Yang pertama buat jurnal penyesuaiannya, dicatat di Desember 31, di debitnya beban bunga, di kreditnya hutang bunga. Langkah yang kedua menentukan nilai rupiahnya, yaitu besarnya nilai rupiah sebesar beban yang belum dibayarkan. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, mencari posisi tanggal 31 Desember dengan bulan bunga. Nah, kita buat apa di sini nih? Antar 1 Maret dan 1 September. Berarti kita perhatikan di garis bantu ini 1 September, kemudian di sini 31 Desember dan 1 Maret. Nah, 1 Maret adalah bayar bunga periode 1 September sampai 1 Maret. Berarti dibayar dari 1 September sampai 1 Maret. Nah, tanggal 31 Desember adalah dicatat hutang hipotek yang di neraca saldo sebesar 6 juta rupiah. Nah, sebetulnya yang sudah menjadi beban yang mana? Nah, yang sudah menjadi beban yaitu bulan terakhir bayar bunga sampai 31 Desember ada berapa bulan? Nah, bulan terakhir kan dari sini nih. Berarti ada 4 bulan, yaitu dari 1 September sampai 31 Desember. September, Oktober, November, dan Desember, 4 bulan. Nah, berikutnya berarti beban ini dihitung dengan cara rumusnya N bulan per 12 itu adalah 1 tahun kali persen bunga kali hutang hipotek. Implementasinya 4 ini adalah N bulannya, dari sini 4 bulan per 12 1 tahun kali 12% dari sini nih yang ada di soal, 12% kali 6 juta yaitu yang tercatat di neraca saldo sama dengan Rp240.000. Nah, Rp240.000 ini yang dicatat di jurnal penyesuaian. Beban bunga di debit 240.000, hutang bunga di kredit Rp240.000. Demikian rangkaian penjelasan mengenai jurnal penyesuaian beban terhutang atau beban yang masih harus dibayar beserta contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya dilaksanakan, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan pastikan tetap belajar, tetap sehat, tetap kuat. Belajar ekonomi akuntansi, melangkah bersama, membangun prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.